Ibunda Ken sebut AKBP Akhirudin Hasibuan datangi rumahnya. Akhirnya ribut dan bicaranya mulai kotor. Raja Siregar ini penodong senjata, Pak. Pak Akhirudin perintahkan Raja untuk masuk ke dalam rumah, ambil senjata laras panjang. Inilah orangnya. Nah, cuman kan ini masih belum ada, saya nengok di BAP juga sama sekali belum ada dipanggil mungkin, Pak. Tapi ini termasuk yang nodongin senjata atas perintah Pak Akhirudin. Itu ada tertuang dalam BAP ya? Sudah, semua jelas di BAP ada. Dari Polrestabes, iya betul. Kalau boleh tahu dia siapa, Bu? Ini kawannya Aditya, kawannya Aditya, ini Aditya, Pak. Ya. Nah, ini kawannya Aditya, Raja Siregar ini. Artinya ada sejumlah pelaku lain yang belum di... Betul, Pak. Artinya pada saat anak saya disiksa begitu kan ada Raja, termasuk ini salah satu abangnya Aditya yang dia bilang ku hajar kau nanti. Ini juga jelas di videonya ada. Ini juga di BAP nggak dimasukin. Jadi kalau boleh dibantu ya siapapun yang ada di situ, Pak, yang menyaksikan penyiksaan anak saya, semoga bisa dipanggil lah, diadili, Pak. Ayah saya nggak ingin ada kejadian ke depannya lagi, stop cukup sampai di sini gitu. Dan kemarin itu dari pihaknya Ken ngomong bahwasannya tolong ini kita selesaikan secara keluargaan aja. Jadi ayah saya juga nggak dibikin tuntutan waktu itu. Sudah bisa main, sudah dikasih makan, sudah sudah mau pulang, disalamin lagi sama saya angkot untuk biaya pengobatan. Ya bukan angkanya sih, tapi lebih ke kita anggap dia sebagai teman. Itu dia luka, kita obatin gitu. Dan bilang aja lagi kalau misalnya memang ada yang perlu bilang aja tuh kita bantu sampai kita antar mereka pulang. Nah, saya tegaskan sekali lagi, ini bukan penganiayaan. Ini adalah 1 lawan 1 yang diawali dari Ken yang cemburu pada adik saya, dia ngecer-ngecer adik saya untuk ketemu, sampai akhirnya lepaslah di rumah saya ini. Mereka emang ingin menyelesaikan secara jantan. Dikenakan pasal penganiayaan. Nah, kalau yang lawannya yang membalas ikut juga mukul dan mengakibatkan ini lupa, bisa sama-sama melapor mereka. Nah, beda rekan-rekan dengan perkelahian 1 lawan 1 yang memang direncanakan ini, perjanjian dia nanti bertemu di sesuatu tempat, ada saksi dan bahkan mungkin membuat perjanjian, ya kan, kalau nanti luka tidak boleh saling menuntut misalnya. Itulah duel, kalau bahasa ininya duel atau carok tadi ya. Itu ada hukumnya, ada rekan-rekan. Itu diatur bukan di pasal penganiayaan, tapi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 184 bunyinya begini rekan-rekan, kita bacakan. Di ayat 1, seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian 1 lawan 1 itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. Jadi dua-duanya dihukum. Kalau misalnya ada perkelahian duel tadi, dua-duanya dihukum 9 bulan jika tidak ada yang luka. Nah, di ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya. Nah, kalau yang melukai, ada yang luka dan yang melukai diancam hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan. Kompolnas Polda Sumatera Utara, sebagaimana kami juga mendorong bahwa Akhirudin Hasibuan itu tidak hanya diproses dalam dugaan pelanggaran kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana. Untuk pelanggaran kode etiknya kemarin sudah diputus dengan sanksi BTDH, sementara untuk proses dugaan tindak pidananya baik itu umum maupun khusus sedang berjalan. Untuk tindak pidana umum terkait dengan dugaan penganiayaan yang itu telah ditetapkan tersangka terlebih dahulu anaknya, kemarin juga Akhirudin Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana, apakah itu penganiayaan ataupun turut serta. Selain daripada dugaan tindak pidana umum, Akhirudin Hasibuan kami dorong juga, dan Polda Sumatera Utara telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana khusus
apakah itu terkait dengan BBM ilegal, penerimaan gratifikasi dari dugaan tindak pidana khusus, dugaan tindak pidana. AKBP Akhiruddin Hasibuan, ayah tersangka kasus penganiayaan, ternyata sempat mendatangi keluarga korban, Ken Admiral. Diduga kedatangan AKBP Akhiruddin Hasibuan untuk upaya pendamaian atas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya berinisial AH. Hal tersebut disampaikan Ibu Ken Admiral LV usai konferensi pers di Mapolda Sumut pada Selasa 25 April 2023 malam. Ia menyebut AKBP Akhiruddin mendatangi rumahnya pada 27 Desember 2022 atau beberapa hari setelah Ken dianiaya. Ya, tidak ada rasanya perdamaian lagi karena seharusnya Pak Akhiruddin jangan marah-marah, kan Pak di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya mulai kotor, akhirnya ya tidak ada apa-apa, kata dia. Elvi pun menceritakan awal mula hingga akhirnya Akhiruddin meluapkan emosinya dan berkata kasar saat kedatangannya tersebut. Awalnya suami Elvi yang bernama Zulkifli mengatakan tidak terima dengan perlakuan Aditya kepada Ken anaknya. Tapi Akhiruddin malah membalas hal tersebut dengan mengatakan ketidakterimanya dengan bahasa kasar. Menurut dia saat itu AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengucapkan kata-kata tidak pantas. Apalagi saat keributan itu ada beberapa anak perempuan di rumahnya. Suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya, gak bisalah saya terima Pak. Baru Pak Akhiruddin bilang saya juga gak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Di situ langsung jadi panas. Akhirnya ributlah di situ, suami saya pergi, Pak Akhiruddin balik meninggalkan rumahnya. Kata Elvi menceritakan suasana saat AKBP Akhiruddin mendatangi kediamannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan, ayah tersangka kasus penganiayaan, ternyata sempat mendatangi keluarga korban, Ken Admiral. Diduga kedatangan AKBP Akhiruddin Hasibuan untuk upaya pendamaian atas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya berinisial AH. Hal tersebut disampaikan Ibu Ken Admiral LV usai konferensi pers di Mapolda Sumut pada Selasa 25 April 2023 malam. Ia menyebut AKBP Akhiruddin mendatangi rumahnya pada 27 Desember 2022 atau beberapa hari setelah Ken dianiaya. Ya, tidak ada rasanya perdamaian lagi karena seharusnya Pak Akhiruddin jangan marah-marah, kan Pak di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya mulai kotor, akhirnya ya tidak ada apa-apa, kata dia. Elvi pun menceritakan awal mula hingga akhirnya Akhiruddin meluapkan emosinya dan berkata kasar saat kedatangannya tersebut. Awalnya suami Elvi yang bernama Zulkifli mengatakan tidak terima dengan perlakuan Aditya kepada Ken anaknya.